Atau sebetulnya cuma kecelakaan saja, ada orang yang iseng mau jilat-jilat, mau muji-muji Gibran lalu bikin buku itu. Kan sudah dipilih, sudah dapat mandat rakyat, monggo dong lebih fokuslah untuk membangun buat masyarakat. Tetapi dari judul itu saja kita bisa mendapatkan sebuah gambaran, apakah ini memang sebuah rencana jangka panjang yang memang sudah disiapkan secara matang. Kemarin lusa, saya dikirimin sama teman sebuah flyer digital. Flyer digital itu kayaknya undangan ya, undangan launching buku. Dan judul bukunya menarik, Gibran The Next President. Judul buku ini ditulis oleh Ahmad Bahar. Kabarnya Ahmad Bahar adalah orang Solo yang banyak menulis buku, dan ketika saya baca judulnya atau kita baca judulnya Gibran The Next President, banyak sekali pertanyaan yang mungkin bisa muncul di kepala kita. Rencananya dalam undangan itu bahkan ada launching buku, juga lelang buku ini mau dilakukan di Solo pada Jumat 14 Juni 2024, tepatnya di Hotel Solia Zigna, Lawean, Solo. Dan dalam undangan itu kabarnya bakal dihadiri sama Gibran. Gua bingung. Yang pertama, judul ini agak sedikit provokatif. Kenapa? Karena kan Gibran sekarang wakil presiden juga belum dilantik. Presidennya Pak Prabowo, presiden terpilihnya, juga belum dilantik. Bayangkan, belum juga bekerja sama bersama Pak Prabowo sebagai wakil presiden, ucuk sudah ada buku yang judulnya Gibran The Next President. Kita nggak tahu next-nya itu buat kapan, 2029 kah? Atau kemungkinan 2034 kah? Atau justru sebelum itu? Karena pada pemilu kemarin kita juga dengar isu ada sebuah pelintiran isu atau katakanlah seliweran, bahkan sudah disampaikan oleh Mbak Koni Mbak Koni pengamat militer itu, yang mengatakan bahwa ada orang yang meyakini atau ada orang-orang yang meyakini Prabowo itu nggak akan lama jadi presiden. Katanya cuma 2 tahun atau 3 tahun. Tentu saja, setelah itu ya digantiin sama Gibran. Apakah isu ini juga bagian dari di-launchingnya buku tersebut? Saya belum baca bukunya, tetapi dari judul itu saja kita bisa mendapatkan sebuah gambaran. Apakah ini memang sebuah rencana jangka panjang yang memang sudah disiapkan secara matang? Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana reaksi tim Prabowo melihat kondisi kayak gini? Ini belum dilantik loh. Dalam sistem pemilu kita yang seorang pemimpin boleh menjabat 2 periode, tentu saja pikiran yang sama pasti hinggap di kepalanya Prabowo dan tim bahwa nanti dia akan menjabat sebagai Presiden Indonesia 2 periode. Pada periode pertama yang terpilih sekarang, nanti 2029, kemungkinan dia pasti akan maju lagi. Karena memang begitulah perilaku atau pola politik yang memang membatasi jabatan presiden 2 periode. Artinya apa? Artinya kalau sekarang saja Gibran sudah diasumsikan sebagai the next president, kan jadi seperti tantangan terbuka kepada Pak Prabowo. Jadi seperti ada sebuah persaingan terbuka. Iya, memang buku itu ditulis oleh orang lain, ditulis oleh orang yang barangkali mereka bisa ngomong, saya bukan timnya Gibran, saya bukan bagian dari Gibran. Lalu ketika misalnya pada launching buku Gibrannya datang, itu yang menjadi tanda tanya besar. Mungkin karena terjadi perdebatan yang luar biasa di media sosial, orang melihat kok nggak etis deh. Dilantik saja belum, menjabat saja belum, tiba-tiba sudah keluar sebuah statement the next president.
Buat yang lain tentu tidak membahayakan. Artinya ya setiap orang punya mimpi mau seperti apa. Tapi tentu saja ini bisa menjadi warning bagi Pak Prabowo. Karena kompetisinya jadi dalam sebuah kabinet ya yang harusnya solid, di awal sudah ada kompetisi atau suasana kompetisi. Nah, dalam konteks ini, kita akhirnya berpikir, sebetulnya apakah nanti kabinetnya Prabowo Gibran itu adalah kabinet yang bisa bekerja sama? Kalau pucuk pimpinannya saja, sudah ada suasana persaingan. Bahkan bersaing sebelum mereka resmi bekerja sama sebagai presiden dan wakil presiden. Ini kan akan membuat kita bertanya-tanya. Kalau pucuk pimpinannya nanti bersaing seperti itu, pasti nanti ada lingkarannya Gibran, ada lingkarannya Prabowo. Lalu kemudian mereka saling mempengaruhi para menteri di bawahnya. Wow, gue nggak bisa ngebayangin, atau kita nggak bisa ngebayangin kira-kira seperti apa pola kerja kabinet nanti ketika pucuk pimpinannya sudah ada suasana bersaing. Kita sih nggak berharap seperti itu. Tetapi fenomena yang lain juga akhirnya kita bisa tangkap. Kemarin misalnya ketika Mas Gibran bertemu dengan Bu Khofifah, calon gubernur dari Jawa Timur atau gubernur Jawa Timur sekarang, dan menyatakan dukungannya pada pasangan Khofifah dan Emil Dardak. Setelah itu katanya Mas Gibran datangi ke satu sekolah lalu bagi-bagi buku tulis yang gambarnya anaknya. Gambar sampulnya Jan Etes. Orang akhirnya bertanya, ini apakah ada kaitannya dengan Gibran the next presiden itu? Jadi sekarang langkah-langkah politik ini kemudian menjadi pertanyaan banyak orang. Bagi saya yang di luar atau kita yang di luar suasana hiruk pikuk ini, ngelihatnya ada sedikit deg-degan. Deg-degannya apa? Yaitu dia. Bagaimana kabinetnya bisa berjalan dengan efektif kalau pucuk pimpinannya saja sudah ada dalam suasana persaingan sejak awal. Suasana persaingan ini akan menjadi problem serius pada kerjasama kabinet. Dan kemungkinan besar pasti Pak Prabowo juga akan sangat berhati-hati atau melihat wakilnya sebagai dalam tanda kutip setengah ancaman. Kita bayangin dong, gimana bisa efektif itu bekerja dalam sebuah kabinet kalau suasananya kayak gitu. Dampaknya apa? Ya dampaknya ke kita, masyarakat umum, masyarakat biasa, ketika dalam satu koalisi pemerintahan yang mestinya bekerja buat kita. Fokus untuk kesejahteraan rakyat, fokus untuk perkembangan ekonomi, fokus untuk memajukan bangsa. Ujung-ujungnya cuma terjadi persaingan politik yang pada akhirnya setiap kebijakannya akhirnya berpikir tentang kepentingannya sendiri, bukan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kita sebagai rakyat. Bahaya kan? Gue nggak tahu deh. Apakah ini sebuah rancangan yang memang dalam skenario yang sejak awal sudah dirumuskan? Atau sebetulnya cuma kecelakaan saja. Ada orang yang iseng, mau jilat-jilat, mau muji-muji Gibran lalu bikin buku itu. Kita nggak tahu motif di belakang itu. Yang kita bisa tangkap adalah suasana persaingan mulai terasa. Bahkan sebelum mereka dilantik. Apalagi besok 17 Agustus kabarnya wakil presiden terpilih dan presiden terpilih upacaranya terpisah. Yang satu di Jakarta, satunya lagi di IKN. Ini apakah menggambarkan suasana persaingan itu juga? Saya nggak tahu. Tetapi ya sekali lagi, kan sudah dipilih, sudah dapat mandat rakyat. Monggo dong, lebih fokuslah untuk membangun buat masyarakat. Belum apa-apa udah mikirin bagaimana nanti pada periode kedua atau langkah politik selanjutnya untuk menjadi presiden berikutnya. Agak mengkhawatirkan sih. Tapi memang bedanya kalau misalnya Gibran mau maju sebagai presiden berikutnya, pasti MK nggak perlu capek-capek lagi ngubah undang-undang karena usianya udah cukup. Gue ikut tadi.
Terima kasih.